Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari JPO Tebet, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arteri Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang saat ini dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam situasi ramai lancar pada sore hari ini. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Selipi saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di jalur arteri maupun di tol dalam kota dalam situasi ramai dan tersendat. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita bergeser ke Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun yang akan menuju ke arah Selipi saat ini dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai lancar pada sore hari ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu waspada saat berkendara dan gunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke Pos Polisi Ciawi, Jawa Barat. Arus kendaraan dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin saat ini dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan dominasi oleh angkutan umum dan kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 35 hingga 40 km per jam. Lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur dalam situasi kondusif lancar. Dimohon para pengendara untuk tetap waspada akan kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang atau berhenti di sembarang tempat. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini dalam situasi ramai lancar dan belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, dalam acara annual meeting Ikatan Sakura Indonesia atau ISI 2025, Polri mendorong sinergi alumni yang pernah belajar di Jepang untuk mendukung reformasi institusi Polri melalui penguatan kapasitas dan kolaborasi lintas internasional. Mengusung tema Ikatan Sakura Indonesia atau ISI, mendukung Polri yang berorientasi kepada masyarakat. ISI didirikan pada 10 Agustus 2007 oleh Irjen Polisi Chuk Sugiyaso dan Komjen Polisi Jepang Yamazaki. ISI merupakan wadah bagi anggota Polri yang pernah belajar di Jepang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Komjen Polisi Purnawirawan Suntana selaku Wakil Menteri Perhubungan Indonesia sekaligus penasehat ISI dalam sambutannya menegaskan Ikatan Sakura Indonesia merupakan wadah bagi Polri yang pernah mendapatkan pelatihan atau studi di Jepang. Saat ini, ISI mencapai 392 anggota dan memasuki angkatan ke-22. Beberapa anggota ISI berhasil menempati jabatan strategis sebagai pejabat utama di Mabes Polri. ISI atau kita sebut Ikatan Sakura Indonesia adalah sebuah wadah dari kita semua yang pernah mendapatkan pelatihan dari program Police Reform for Indonesian Police yang berasal dari JICA. Keanggotaan ISI saat ini sudah berjumlah 392 orang yang terdiri dari 22 angkatan, diawali angkatan 1 tahun 2001 sampai dengan angkatan 2002 tahun 2004. Yang mana saat ini teman-teman beberapa anggota ISI telah menduduki jabatan strategis pada level Mabes Polri, pejabat umum maupun manajer. Izinkan saya menyebutkan Pak Padil angkatan 5, Kabah Harkam, Pak Dodi, Kabar Reskrim juga anggota ISI, lalu Pak Krisnanda juga anggota ISI. Kayak mana Prof Krisnanda ini? Beliau juga angkatan 1 dengan kami. Jadi sudah banyak yang menempati jabatan-jabatan dan mudah-mudahan kami mendoakan rekan-rekan bisa sukses di kemudian hari dalam karir kepolisian. Komjen Polisi Purnawirawan Suntana juga menekankan
Maksud dari pelaksanaan annual meeting Ikatan Sakura Indonesia 2025 yaitu forum dan kesempatan yang tepat berkontribusi dalam institusi Polri, serta pentingnya kolaborasi dengan lembaga internasional seperti Japan International Cooperation Agency guna mendukung reformasi Polri. Adapun maksud pelaksanaan annual meeting tahun 2012 sebagai berikut. Sebagai forum dan kesempatan yang tepat untuk strategis untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi dalam institusi Polri, membahas terobosan kreatif dalam pengembangan community policing, dan ketiga, sarana untuk menggali berbagai kontribusi, saran dan kritik yang membangun terkait dengan program yang dibutuhkan Polri di masa yang akan datang, khususnya terkait dengan JICA. Acara ini menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi, evaluasi, serta rencana strategis guna memperkuat komitmen bersama dalam mendukung visi Polri presisi. Melalui semangat kebersamaan dan dedikasi tinggi, ISI terus berupaya menjadi mitra strategis dalam proses transformasi Polri yang berorientasi terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Guna mengetahui lebih lanjut terkait situasi terkini dari rangkaian kegiatan Ikatan Sakura Indonesia atau ISI 2025 dalam mendukung Polri yang berorientasi kepada masyarakat, kami telah terhubung dengan reporter Polri TV, Aisyah Baharsyah dan juru kamera Andi Putra. Dan Aisyah, silakan dengan laporan Anda. Baik Ines dan juga pemirsa Polri TV melaporkan langsung dari Gedung Tribrata Dharma Wangsa Jakarta dalam kegiatan annual meeting 2025 Ikatan Sakura Indonesia yang digelar pada Rabu 28 Mei 2025. Di mana mengusung tema yaitu Ikatan Sakura Indonesia mendukung Polri yang berorientasi kepada masyarakat. Di mana giat ini dihadiri langsung oleh Irwasum Polri yaitu Komjen Pol Didi Prasetyo, kemudian juga Duta Besar Jepang untuk Indonesia yaitu Yang Mulia Masaki Yasushi, serta Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia yaitu Komjen Pol Purnawirawan Suntana beserta dengan segenap jajaran Mabes Polri dan diikuti oleh lebih dari 100 anggota Ikatan Sakura Indonesia. Dan sebagai informasi bahwa Ikatan Sakura Indonesia atau ISI didirikan pada 10 Agustus 2007 oleh Irjen Pol Juk Sugiyaso dan juga Komjen Pol Jepang Yamazaki. Kemudian juga Ikatan Sakura Indonesia ini merupakan wadah bagi anggota Polri yang pernah belajar di Jepang tentunya untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan. Dan sebagai gerakan moral tentunya ISI berkomitmen untuk mendukung reformasi Polri melalui berbagai kegiatan termasuk simposium, pelatihan, serta kolaborasi hingga di tingkat internasional. Dan pemirsa Polri TV juga Ines, saat ini ISI sudah memasuki ke dalam angkatan ke-22. Kemudian dalam giat tadi juga disertai dengan sambutan-sambutan berupa pengarahan dari beberapa pihak. Di mana yang pertama yaitu dari Komjen Pol Purnawirawan Suntana selaku Wakil Menteri Perhubungan sekaligus penasehat dari ISI. Di mana dalam arahannya beliau menekankan bahwa ISI berkomitmen untuk mendukung reformasi Polri melalui berbagai kegiatan seperti simposium, kemudian juga pelatihan serta kolaborasi di tingkat internasional. Kemudian juga sambutan datang dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia dari Yang Mulia Masaki Yasushi. Kemudian juga dilanjut pengarahan dari Irwasum Polri yaitu Komjen Pol Didi Prasetyo, di mana dalam arahannya beliau menekankan bahwa pentingnya kerjasama bilateral antara pemerintah Jepang dan juga pemerintah Indonesia khususnya pada anggota kepolisian. Dan juga tadi sempat diberikan yaitu kinospis atau pengantar dari Kabar Kam Polri yaitu Komjen Pol Muhammad Fadil Imron, di mana beliau menekankan bahwa strategi pemolisian berorientasi pada masyarakat atau policing guna pencegahan kejahatan dan problem solving masyarakat Indonesia. Komjen Pol Jepang Akira Nakanishi juga turut menyampaikan kinospis di mana perihal program bantuan reformasi Polri antara Polri dan juga JICA atau Japan International Cooperation Agency. Kemudian juga
Ines juga pemirsa, tadi turut dilakukan prosesi pelantikan kepengurusan Ikatan Sakura Indonesia periode 2025-2027 yang langsung dipimpin oleh Irwasum Polri, yaitu Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dan acara nanti dilanjut dengan pemberian materi-materi baik dari narasumber eksternal maupun nanti sharing session dari alumni tiap angkatan dari Ikatan Sakura Indonesia. Tentunya pemirsa Polri TV juga Ines, acara ini merupakan momentum penting bagi anggota Polri tentunya untuk memperkuat silaturahmi, kemudian juga evaluasi serta rencana strategis dalam mendukung visi Polri presisi, di mana ini penting tentunya sebagai pengimplementasian dari Catur Prasetya dan juga Tribrata Polri, di mana Polri sebagai pengayom, pelindung, dan juga pelayan yang baik untuk masyarakat. Demikian ini yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aisyah Baharsyah, reporter Polri TV dan juru kamera Andi Putra atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.